Timnas Indonesia harus menelan kekalahan telak dari Jepang dalam laga kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jumat malam, skuad Garuda tunduk dengan skor 0-4 dari Samurai Biru. Gol-gol Jepang dicetak oleh Justin Hubner melalui gol bunuh diri di menit ke-38, Takumi Minamino pada menit ke-40, Hidemasa Morita di awal babak kedua, dan Yukinari Sugawara pada menit ke-69. Kekalahan ini menjadi yang terbesar bagi Indonesia selama babak kualifikasi. Meski tampil di hadapan pendukung sendiri, Indonesia gagal memanfaatkan sejumlah peluang. Usaha Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk di babak pertama, serta tembakan Pratama Arhan di babak kedua, tak mampu membuahkan gol. Pengamat sepak bola nasional, Aris Budi Sulistyo, menyebut performa Indonesia dalam laga ini adalah yang terburuk di babak kualifikasi. Permainan Indonesia sangat defensif, terlalu turun ke bawah, sehingga Jepang leluasa menguasai jalannya pertandingan, ujarnya. Aris menambahkan, performa ini kontras dengan laga-laga sebelumnya saat Indonesia sukses menahan imbang Arab Saudi dan Cina. Ia berharap timnas Indonesia segera bangkit untuk menghadapi Arab Saudi di laga berikutnya. Arab Saudi, yang sebelumnya bermain imbang tanpa gol melawan Australia, akan menjadi lawan Indonesia pada Selasa, 19 November 2024, mendatang di SUGBK. Kemenangan menjadi harga mati untuk menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Meskipun kini berada di dasar klasemen grup C dengan 3 poin, peluang Indonesia untuk lolos masih terbuka. Dengan 5 laga tersisa, skuad Garuda diminta menjaga semangat dan optimisme. Fokus kini beralih ke laga melawan Arab Saudi, yang diharapkan menjadi titik balik perjuangan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berakhir pahit bagi Garuda. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat malam, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Jepang dengan skor telak 0-4. Gol keempat Jepang tercipta di menit ke-69 melalui Yukinari Sugawara, pemain yang kini membela Southampton di Liga Inggris. Sugawara memanfaatkan celah sempit untuk melepaskan tembakan yang gagal diantisipasi kiper Martin Paes. Sebelumnya, Jepang sudah mencetak 3 gol di babak pertama dan awal babak kedua. Gol pembuka hadir di menit ke-34 setelah Justin Hubner tak sengaja menjebol gawang sendiri akibat tekanan dari Daichi Kamada. Takumi Minamino menggandakan keunggulan Jepang di menit ke-39 lewat umpan akurat dari Kaoru Mitoma. Di awal babak kedua, tepatnya menit ke-49, Hidemasa Morita menambah gol bagi Samurai Biru, memanfaatkan kesalahan dari Martin Paes. Indonesia pun tertinggal 0-3 sebelum akhirnya Sugawara menggenapkan kemenangan Jepang menjadi 0-4. Meskipun bermain di hadapan puluhan ribu supporter, timnas Indonesia tampak kesulitan menahan serangan bertubi-tubi dari Jepang. Pelatih Shin Tae-yong menurunkan formasi 3-4-3 dengan Martin Paes di bawah mister gawang, namun strategi ini belum mampu mengimbangi intensitas permainan lawan. Sementara itu, Jepang menunjukkan kekuatan penuhnya dengan komposisi pemain andalan seperti Kaoru Mitoma, Takumi Minamino, dan Daichi Kamada. Tim asuhan Hajime Moriyasu kini memimpin grup C dengan koleksi 13 poin dari 5 pertandingan, sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu raksasa Asia. Bagi Indonesia, kekalahan ini menambah derita setelah hanya meraih 3 poin dari 5 laga, hasil dari 3 kali imbang dan 2 kekalahan. Posisi Garuda semakin terpuruk di dasar klasemen grup C. Hasil ini menjadi pukulan telak bagi timnas Indonesia, tetapi peluang untuk bangkit masih terbuka di laga-laga berikutnya. Pertarungan seru akan segera tersaji di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menjamu Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Jumat, 15 November 2024. Meski timnas Indonesia bermain di kandang sendiri, Jepang datang sebagai unggulan di pertandingan ini. Mereka kini memuncaki klasemen grup C dengan 10 poin dari 4 laga. Sebaliknya, skuad Garuda masih tertahan di posisi kelima dengan koleksi 5 poin. Pada 2 pertandingan terakhir, timnas Indonesia belum meraih hasil maksimal, hanya bermain imbang 2-2 melawan Bahrain dan kalah 1-2 dari Cina. Bintang Jepang, Kaoru Mitoma, mengungkapkan strategi untuk menaklukkan timnas Indonesia. Winger andalan klub Inggris, Brighton and Hove Albion, ini menyatakan Jepang harus disiplin menjalankan taktik yang diberikan pelatih Hajime Moriyasu. Meskipun Jepang unggul secara statistik,
Mitoma menegaskan Jepang tidak boleh menganggap remeh Indonesia dan harus berhati-hati dengan pertahanan rapat yang mungkin diterapkan pasukan Shin Tae-yong. Dalam keterangannya kepada media Jepang, Koli, pada Kamis 14 November, Mitoma menyebutkan bahwa Jepang perlu fokus pada sepertiga akhir lapangan, area dekat gawang Indonesia. Menurutnya, kecerdikan dalam membongkar pertahanan akan menjadi kunci di pertandingan ini. Kami harus memanfaatkan karakteristik individu masing-masing pemain di sepertiga akhir lapangan. Saya pikir disitulah kami perlu bermain, ungkap Mitoma. Namun, baik Indonesia maupun Jepang sama-sama tidak akan tampil dengan kekuatan penuh. Timnas Indonesia dipastikan kehilangan bek andalan, Mees Hilgers, yang mengalami cedera hamstring saat bermain untuk klubnya. Di sisi lain, Jepang juga harus kehilangan ujung tombak mereka, Ayase Ueda, yang absen karena cedera. Dengan kondisi ini, pertandingan diprediksi tetap akan berlangsung sengit. Jepang diperkirakan akan bermain agresif untuk membongkar pertahanan Indonesia. Dengan koleksi 8 kemenangan dari 10 laga pertemuan sebelumnya, Jepang datang dengan ambisi besar. Namun, dukungan penuh dari supporter tanah air tentu diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi timnas Indonesia untuk meraih hasil positif di kandang. FIFA memuat artikel tentang 7 pemain yang patut ditunggu di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November ini. Salah satunya pemain timnas Indonesia. Laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan kembali digelar pada 14 hingga 19 November 2024 mendatang. Timnas Indonesia kali ini akan menghadapi dua raksasa sepak bola Asia, Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Pertandingan melawan Jepang akan berlangsung pada 15 November, sedangkan saat menjamu Arab Saudi digelar berselang 4 hari. Jelang menghadapi Jepang dan Arab Saudi, pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, memanggil 27 pemain terbaiknya. Nama-nama seperti Jai Idzes, Martin Paes, Rizky Ridho, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen tetap dipanggil pelatih asal Korea Selatan ini. Namun, ada beberapa pemain yang tidak mendapatkan panggilan karena cedera seperti Asnawi Mangkualam, Dimas Derajat, Hernando Ari, dan Malik Rizaldi. Meski demikian, dia sudah memiliki pengganti dalam diri Yakob dan Yance Sayuri yang pada laga-laga sebelumnya absen karena cedera. Selain itu, ST pun dipastikan harus mencoret satu pemain yaitu Mees Hilgers karena menderita cedera hamstring. Cedera Mees Hilgers didapat saat membela klubnya, FC Twente pada laga lanjutan Eredivisie kontra Willem II pada 2 November 2024. Akan tetapi, Shin Tae-yong mendapat kabar gembira karena Kevin Dix sudah bisa dipastikan tampil di pertandingan melawan Jepang. Proses naturalisasi dan perpindahan federasi Kevin Dix sudah tuntas, sehingga sah membela skuad Garuda di laga nanti. Walau Kevin Dix menjadi salah satu pemain yang patut ditunggu debutnya bersama timnas Indonesia, FIFA ternyata punya pandangan lain. Dalam artikel terbarunya, FIFA menyebut bahwa Kelvin Verdong merupakan pemain Indonesia yang patut ditunggu penampilannya. Indonesia masih berusaha keras untuk mewujudkan impian Piala Dunia mereka, dengan prioritas pada bulan November ini adalah mengamankan hasil baik melawan Jepang dan Arab Saudi. Ditulis FIFA dikutip dari laman resminya, Selasa, 12 November 2024. Untuk memberi kesempatan terbaik bagi timnya, pelatih kepala Shin Tae-yong sekali lagi memanggil skuad terbaiknya, yang terdiri dari beberapa pemain yang berlaga di Eropa, termasuk Verdong, ditambahnya. Menurut FIFA, Kelvin Verdong berperan besar pada kemenangan NEC Nijmegen saat menghajar Groningen dengan skor telak 6-0. Bek kiri berusia 27 tahun itu memainkan peran penting dalam kemenangan telak NEC Nijmegen 6-0 atas Groningen baru-baru ini, dan para penggemar Garuda sangat ingin melihatnya mengulangi penampilan ini di panggung internasional, ditulis FIFA. Berikut 7 pemain yang patut ditunggu penampilannya versi FIFA. 1. Salman Al-Faraj, Arab Saudi 2. Ali Al-Hamadi, Irak 3. Kyogo Furuhashi, Jepang 4. Joe Gauchi, Australia 5. Lee Hyun-ju, Republik Korea 6. Abduqodir Husanov, Uzbekistan 7. Kelvin Verdong, Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, meminta kepada para pemainnya untuk tampil percaya diri menghadapi Jepang pada laga kelima grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Jumat 15 November. Shin Tae-yong tak mau Jai Idzes dan kawan-kawan inferior di hadapan Jepang yang berstatus sebagai tim terbaik di Asia. Jepang merupakan negara Asia dengan peringkat tertinggi di ranking FIFA. Berdasarkan update terakhir pada 24 Oktober 2024, Jepang menempati peringkat 15 dengan 1.645,09 poin. Sementara itu, timnas Indonesia berada di posisi 130 dengan poin 1.118,87.